Memang sejak awal Prabowo Subianto ini ketika akan mencalonkan diri mengatakan bahwa saya akan meneruskan apa yang sudah dilakukan, ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan ini kembali dipertegas, bahkan juga dijelaskan lebih dalam lagi oleh calon wakil presiden yang akan mendampinginya, yaitu yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya sudah sempat tadi di awal bacakan ada rencana kartu-kartu apa lagi yang akan dibawa oleh Mas Gibran. Tapi kemudian masyarakat juga menantikan, adakah inovasi atau sebenarnya masih sama seperti ini? Masih juga banyak masalah yang belum terselesaikan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Bang Ipang. Iya, memang ini kan nggak langsung tancap gas ya ketika pendaftaran deklarasi langsung bicara kartu. Jadi di benak saya kalau udah bicara kartu, jadi teringat dulu rematch Pilpres Pak Jokowi 2 pemilu 2014-2019. Ini tidak lepas dari kartu, dan kemudian kartu pun yang dikeluarkan itu Mbak Putri, itu bukan kartu sembarang kartu yang tidak melekat pada dua simbol ini. Misalnya Maksudnya kalau Bang ketika Ipang? bicara misalnya kartu pesantren dana abadi, kan dulu 2019 kan ada blok ideologis nasionalis religius. Ya. Jadi ada representasi religiusnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, di kombinasi simulasi pasangan ini kan hampir nggak ada kesan religiusnya, kecuali partai pengusungnya ada yang religius. Ya. Misalnya ya, itu pun hanya PBB kan. Nah, itu dilangsung kepada tujuannya adalah segmen langsung menarik, berupaya untuk mencoba mengambil segmen pesantren dan kelompok religius kan, agama. Karena memang basisnya kelihatan belum menempel gitu ya. Nah, itu langsung kemudian kartu mengambil segmen anak muda dengan mengeluarkan kartu startup anak muda milenial. Itu juga langsung langsung kepada titik yang menjadi kelemahan dia juga dan kelebihan beliau. Makanya saya katakan begini, kalau mereka sudah mulai menggunakan kartu, kan dalam politisi itu ada harapan dan janji. Dan beliau hari ini selain bicara mengatasi masalah, tentu menawarkan harapan. Ini udah mulai dengan harapan. Dan janji-janji beliau klarifikasi, beliau validasi dengan janji Pak Jokowi yang lalu. Ketika kartu-kartu itu sudah dikeluarkan dan sebagian sudah ditunaikan. Ya. Dan termasuk 12 item bantalan sosial itu kan beliau sampaikan tadi. Nah, artinya 3 hal yang beliau pikirkan ada validasi di situ, kemudian menawarkan harapan lagi, dan menutupi celah segmen yang beliau belum ambil dengan kartu-kartu tadi, dengan program tadi. Nah, ini memang selain memang ini begitu-betul dipersiapkan. 3 hari kan, kalau misalnya pasangan Ganjar Mahfud misalnya kan deklarasi pasangan cawapres paginya, capres-cawapres malamnya, besoknya langsung deklarasi daftar ke KPU. Ini kan terakhir ada waktu yang cukup lama. Iya, betul. Dan terkesan ini rapi, ramai, so force-nya dapat, bagaimana persiapan itu betul-betul mental bahwa kami ini siap untuk menang gitu. Baik. Itu yang ditampilkan saya lihat tadi. Selain nanti kita bicara tentang karakter anak muda. Nah, apakah betul betul pemilih muda itu implikasinya sangat mudah untuk memilih muda? Baik, mungkin kita sampai di poin itu terlebih dahulu. Kita juga minta pandangan ataupun pendapat dari Pak Nusron Wahid. Seperti dikatakan oleh Bang Ipang tadi, Pak Nusron, dari kartu-kartu ataupun juga program kerja ini yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi menggait memang ini ceruk-ceruk suara seperti kalangan religius, kemudian juga kalangan anak muda. Apakah memang inovasinya hanya sampai di situ saja, Pak Nusron? Kalau ditanya soal inovasinya tunggu kejutan-kejutan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa apa yang ditampilkan pada hari ini, Mas Gibran dan Pak Prabowo hari ini sudah menampilkan bagaimana komitmennya kepada dunia pesantren dan masyarakat santri serta Nahdlatul Ulama. Kita tahu karena Mas Gibran adalah anaknya Pak Jokowi, tapi beliau sangat dekat dengan kalangan santri dan kalangan Nahdlatul Ulama, ya kan, dan kalangan pesantren. Apalagi Pak Prabowo juga sangat dekat dengan ulama-ulama dari dulu sejak menjadi tentara. Itu akan diwujudkan dengan impian dunia pesantren saat ini, yaitu adalah impian kemandirian pengelolaan pesantren dengan adanya intervensi pemerintah nanti seandainya Pak Prabowo menjadi presiden dan Mas Gibran menjadi wakil presiden nanti, yaitu dengan memberikan dana abadi buat pesantren. Ini akan sangat bagus sehingga pesantren kegiatannya itu akan menjadi mandiri, akan menjadi terurus, tidak lagi tergantung kepada orang lain, tetapi mempunyai dana abadi, dan itu adalah betul-betul intervensi ataupun kehadiran negara, bentuk negara hadir dalam dengan apresiasi kepada komitmen dunia pesantren yang sudah terbukti melakukan dan punya kontribusi
terhadap pembinaan akhlakul karimah dan budi pekerti di kalangan masyarakat bangsa dan Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Hari ini banyak sekali kejutan. Kalau bicara masalah kelanjutan, banyak kartu-kartu, dan memang yang namanya program itu selalu dinamis. Melengkapi apa yang belum ada, kita lengkapi. Kalau dulu belum ada KIP kuliah, pada zaman Pak Jokowi ada KIP kuliah dan nanti juga akan ditingkatkan dan jumlahnya akan ditambah. Kalau dulu belum ada kartu Indonesia Sehat untuk lansia, pada masa yang akan datang pada pemerintahan Pak Prabowo nanti ada KIS lansia, termasuk juga kartu anak sehat. Dan itu sejalan dengan revolusi putih yang selalu digagas oleh Pak Prabowo dalam rangka untuk mencegah stunting dan sebagainya. Sebenarnya saling berkait tadi. Kalau Pak Prabowo mengatakan bahkan bersumpah tidak boleh ada orang Indonesia yang kelaparan, anak-anak Indonesia yang tidak mampu sekolah dan sebagainya, dijawab dengan revolusi putih tadi, yaitu dengan kartu anak sehat yang tadi disampaikan dengan baik oleh Mas Gibran. Ini sekaligus kami yakin bahwa orang selama ini ragu dengan Mas Gibran, tapi penampilannya hari ini ternyata luar biasa. Siapa lagi yang masih bisa yang mau mengatakan bahwa wakil presiden kami Mas Gibran itu adalah under capacity, ternyata adalah sudah mampu membuktikan meskipun muda tapi bisa membuktikan bahwa kita bisa berkarya. Baik, Prof. Nelly, dari apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Nusron Wahid, dari tadi menyampaikan Mas Gibran sudah cukupkah itu pembuktian Mas Gibran untuk menjawab pertanyaan, keraguan, apapun itu dari masyarakat selama ini melihat sosok muda Mas Gibran? Iya, beruntungnya Prabowo dan Mas Gibran, Mas semuanya nih, karena mau dianggap muda juga harusnya ya. Berdua itu sudah lebih dulu melihat bagaimana dua pasangan sebelumnya diantarkan ke KPU, ketemu dengan para pendukungnya. Jadi sudah ada model-model komunikasi politik yang bisa dilirik, dilihat, dan dipelajari, diobservasi dari yang sudah terjadi sebelumnya. Artinya kan komunikasi politik juga mengandung berbagai tingkat kesengajaan. Jadi adanya alat peraga, bagaimana Mas Gibran ngomong di awal kalimat, tenang Pak Prabowo saya sudah ada di sini misalnya kan. Itu semuanya berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ya mau tidak mau ya harus begitu kan, Mas Gibran wali kota, tentu jangankan wali kota, kepala desa aja bisa ngomong istilahnya kan. Artinya ini juga sudah dibuktikan keraguan orang tentang apakah bisa nanti waktu debat, sampai ke sana loh pertanyaan sebelumnya kan. Betul. Tapi kalau melihat apa yang sudah ditampilkan tadi, nampaknya akan bisa berlangsung karena nampaknya sebagai wali kota kan pasti mempunyai banyak program. Tapi juga catatan kita soal kita kan, saya punya nih kartu Indonesia Sehat tuh Mbak Putri. Kartu Indonesia Sehat tuh juga nenek ibu saya punya yang sudah tua, Manula, udah 80 tahun. Terus anak-anak saya, cucu saya juga punya. Artinya dengan kartu Indonesia Sehat, baik Manula maupun manusia usia lanjut maupun anak-anak semuanya bisa terangkum dalam kartu inovasi Indonesia Sehat itu. Nah, apakah dengan dua kartu yang ditambahkan tadi sekedar sekedar menambahkan unsur-unsurnya, apakah ada tambahan dana nantinya, itu nanti yang belum dijelaskan, mungkin nanti kampanye ya, ketika debat itu baru akan disampaikan. Itu yang pertama. Jadi komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Dan komunikasi politik itu juga harus melibatkan peserta komunikasi, karena pesannya harus disampaikan kepada mereka. Tadi nampaknya sudah dilibatkan semuanya. Tapi yang seru tadi teriakan Gibran dibandingkan Prabowo lebih banyak yang Gibran gitu Mbak Putri ya. Tapi mungkin menandakan apa ini Prof? Jadi sepertinya justru sorotannya pada Gibran hari ini ya. Tapi nanti ke depan kan yang dipilih itu biasanya berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu Mas Nusron tahu banget nih, karena beliau juga saya lihat sepanjang 2014, 2019 berdebat dari lawan politiknya kan, menonjolkan Pak Jokowi. Artinya ya nggak Mas Nusron. Jadi bagaimana pembelaan beliau kepada Pak Jokowi itu yang ditonjolkan begitu. Jadi waktu itu Pak Ma'ruf Amin dengan tanpa elektabilitas lah katakanlah, tapi mewakil tokoh yang religius bisa ditampilkan dengan segala pendukung yang hari itu memang mengumandangkan ini yang kita pilih Pak Jokowi loh gitu. Nah itu, tadi sampai di situ Prof. Nelly, saya minta pandangan dari Pak Nusron terlebih dahulu. Ada dua hal, tapi mungkin kita yang pertama. Pak Nusron, bagaimana dengan yang disampaikan Prof. Nelly? Ini jangan-jangan sorotan kepada Pak Prabowo malah ketutup nih sama Mas Gibran nih. Saking populernya hari ini. Bintangnya Mas Gibran soalnya, jangan-jangan. Kelihatannya. Iya, Pak Nusron gimana?
kami tidak tidak mencoba untuk mendikotomikan, jangan mengadu-ngadu antara Pak Prabowo sama Mas Gibran. Duanya Ya, adalah terlihat. duet maut atau duit tunggal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Hanya memang selama ini kenapa itu terjadi, kami surprise juga karena bisa jadi karena kalau berkomunikasi dengan Pak Prabowo karena sudah 3 kali ini mencalonkan diri menjadi presiden dan 1 kali menjadi calon wakil presiden, itu sudah hafal dengan gaya-gaya komunikasinya Pak Prabowo. Sudah Dan hafal. saya lihat memang Pak Prabowo juga mengalami banyak-banyak perubahan, lebih rileks dan lebih santun, lebih guyon begitu. Nah, ini adalah penampilan pertama Mas Gibran, anak muda yang penuh dengan harapan yang sebelumnya diragukan dan sebelumnya belum pernah ada calon wakil presiden di usia di bawah 40 tahun, ya kan, seorang wali kota, kemudian banyak diperbincangkan ketika diumumkan itu, banyak muncul meme dan sebagainya, tapi ternyata gaya komunikasi, kemudian penampilan, substansi, konten maupun apa semuanya itu ternyata adalah memenuhi harapan publik. Setidaknya kami sebagai tim sangat-sangat appreciate dan merasa surprise dan juga kadang-kadang kalau kami pribadi sudah tahu siapa Mas Gibran karena sering berbincang, orang yang sangat asing, anak muda yang banyak karyanya, kalau kerja serius dan sebagainya. Saya kira ini adalah menjadi modal dasar untuk menapaki ke depan. Kami yakin dengan melihat penampilan Mas Gibran tadi itu menjadikan ada harapan baru bagi anak muda Indonesia untuk memimpin Indonesia. Baik. Dan saya kira ini adalah inspirasi dari anak-anak muda Indonesia yang lain untuk bisa tampil menjadi pemimpin Indonesia. Dan satu hal lagi yang kami sangat kagumi dari Mas Gibran tadi adalah rasa sopan santun dan tawanduknya menyapa yang senior-senior. Apalagi ketika menyapa seorang tokoh ulama besar, yaitu guru kami Habib Lutfi dengan panggilan Abah, matur nuwun, kawanipun dengan bahasa Jawa begitu, itu sangat komunikasi yang sangat dalam dan merupakan rasa tawanduk santunnya, ibarat komunikasi seorang santri kepada seorang kiai, seorang murid kepada seorang guru. Baik Pak Nusron, mungkin Ya. sampai poin itu soal komunikasi nanti bagaimana kemudian cara bersikap, cara bertutur kata yang ditunjukkan oleh Mas Gibran kepada para senior-senior. Nanti mungkin Prof. Eli juga bisa berikan pandangan, termasuk juga nanti mungkin ada satu hal lagi yang tadi Prof. Eli sudah sampaikan, Pak Nusron bisa diberikan pandangan juga mengenai masalah kartu-kartu. Sudah ada kartu Indonesia Sehat, kemudian saat ada kartu lansia atau untuk anak-anak, apakah ini hanya merupakan gimmick sementara untuk bisa menggait suara untuk kalangan tertentu? Nanti juga mungkin bisa diberikan pandangan oleh Bang Ipang soal harapan yang dibebankan kepada Mas Gibran. Tapi saat lagi kami segera kembali.